Ini adalah materi tentang menjelang proklamasi. Selamat menikmati. Hai guys, selamat datang kembali di channel materi sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa lonceng, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kita tentang menjelang peristiwa proklamasi ya, menjelang pelaksanaan proklamasi. Nah, ini adalah materi juga lain dari materi yang sudah disampaikan di sejarah Indonesia ya, ada seputar peristiwa proklamasi 1, kalian bisa lihat di sana. Nah, ini adalah peristiwa proklamasi pada sejarah keminatan ya. Nah, ini adalah peristiwa proklamasi menjelang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada Janji Koiso, ada pembentukan BPUPKI, ada perumusan dasar negara dengan Undang-Undang Dasar 1945, ada pembentukan PPKI ya, ada pertemuan Dalat, ada berita kekalahan Jepang, ada peristiwa Rengas Dengklok gitu ya. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, ini ada jejak-jejak proklamasi ya, ada salah satu liputan dari Kompas TV. Nanti saya sediakan linknya di bawah, kalian barangkali ingin nonton bagaimana sih sebetulnya peristiwa dari proklamasi berdasarkan liputan dari Kompas TV. Nah, selanjutnya tadi ada yang di depan kita bahas tentang Janji Koiso. Janji Koiso. Koiso itu siapa? Dia adalah Perdana Menteri Koiso. Dia menyampaikan dalam sidang ke-85 ya Parlemen Jepang 7 September 1944 bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, kemudian latar belakangnya apa ya? Karena di situ kedudukan Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Pasifik sejak 1943. 1942 Jepang datang ke Indonesia ya setelah menyerang Pearl Harbor ya. Mereka berhasil ya mengalahkan Amerika di sana, kemudian terus menyerang ke di Asia Tenggara sampai ke Indonesia ini dan mengusir Belanda dari Indonesia. Berbagai macam kemenangan diraih oleh Jepang ketika awal-awal penyerangan ya. Cuman tahun 1943 Jepang mulai terdesak, banyak sekali wilayah-wilayah yang sudah direbut kemudian lepas kembali dan dikuasai oleh yang namanya sekutu. Nah, tujuannya apa? Janji kemerdekaan ini adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam perang Pasifik dan tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang ya. Otomatis untuk menarik simpati ini ya penting ya untuk menarik simpati ini. Kenapa? Karena Jepang ingin Indonesia total dalam mendukung Jepang dalam perang Pasifik. Nah, tindak lanjutnya apa? Yaitu dibentuk yang namanya BPUPKI pada 1 Maret 1945. Ya. BPUPKI ini apa? Kalau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Junbi Kosaka ya, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, tugasnya apa? Itu untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan negara Indonesia yang merdeka, seperti dasar negara, perundang-undangan, wilayah negara, usaha membela tanah air, serta perekonomian dan keuangan negara. Intinya adalah mengenai alat-alat kelengkapan negara atau dasar-dasar negara ya, utamanya yaitu Undang-Undang Dasar nanti dan ada juga yang namanya Piagam Jakarta di depan. Nah, itu adalah PPU PKI. Apa saja ya yang dibahas? Nah, di sini perumusan dasar negara dilakukan pada sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni. Tokoh-tokoh yang memberikan pendapat ya ada Muhammad Yamin, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Supomo, ada Soekarno. Masing-masing ide-ide tentang dasar negara yaitu dalam BPUPKI ditindaklanjuti oleh Panitia 9. Nah, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Ya, makanya 1 Juni yaitu lahirnya Piagam Jakarta. Jadi kita peringati sebagai lahirnya Pancasila. Nah, rumusan dasarnya seperti apa? Ini adalah rumusan dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kalian lihat secara seksama di kalimat pertama itu berbeda ya dengan Pancasila yang sekarang. Kenapa?
Karena bagi rakyat Timur yang mayoritas Kristen dan Katolik merasa tidak diakomodir dengan poin pertama. Oleh karena itu mereka mengajukan kepada Ki Bagus Hadikusumo untuk menyampaikan protes terhadap kepada siapa? Kepada panitia 9 tersebut gitu ya, pada Islamnya. Nah, kemudian akhirnya ya dengan kebesaran yang tinggi dari para penyusun Piagam Jakarta akhirnya diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan akhirnya semua rakyat, semua tokoh-tokoh ya, rakyat, tokoh-tokoh menyetujui yang namanya Pancasila, kemudiannya Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya rancangan Undang-Undang Dasar dibahas dalam sidang kedua BPUPKI pada 10 sampai 16 Juli 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Pada 14 Juli, Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar di hadapan anggota BPUPKI. Ya. Rumusan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan, pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Konsep ini diambil dari alinea pertama Piagam Jakarta. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Konsep ini hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi itu adalah bagian-bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama ya pernyataan merdeka ya, bahwa pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, itu adalah diambil dari alinea pertama Piagam Jakarta. Lalu kemudian pembukaannya seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta, dan yang terakhir adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, selanjutnya dibentuk PPKI. Kenapa? Kan udah ada BPUPKI. Kenapa? Karena BPUPKI dinilai Jepang terlalu cepat gitu ya untuk merumuskan dasar-dasar negara tadi. Ya. Oleh karena itu BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan PPKI. PPKI apa? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, barangkali nanti ada di pertanyaan seperti itu. Tugasnya apa? Melanjutkan pekerjaan BPUPKI untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Yang selanjutnya mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan dan pemerintah setelah Indonesia merdeka. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kekalahan Jepang dan kekosongan pemerintahan. Nah, kalau kalian lihat gambar ya di sini, ini adalah Hiroshima. Hiroshima ketika dibom atom oleh Sekutu, dan Nagasaki dibom atom juga oleh Sekutu. Nah, 6 Agustus Hiroshima dibom. 3 hari kemudian Nagasaki dibom juga ya. 9 Agustus 45. Nah, peristiwa pada gambar menyebabkan posisi Jepang semakin terdesak ya, udah tidak bisa apa-apa lagi gitu ya. Karena memang di sana Kaisar melihat bahwa perang yang telah dilaksanakan itu akhirnya membuat rakyat Jepang menderita. Nah, akhirnya pada 14 Agustus Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Ya. Nah, berita kekalahan Jepang dari Sekutu berhasil diketahui oleh Sultan Syahrir secara diam-diam dari siaran radio BBC. Kenapa secara diam-diam? Karena memang informasi penyerahan Jepang ini disembunyikan oleh Jepang dari Indonesia. Jadi jangan sampai orang Indonesia tahu gitu ya, Jepang sudah menyerah. Nah, berita kekalahan Jepang menyebabkan golongan muda ingin agar bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Gitu ya. Jadi karena mengetahui itu, akhirnya para golongan muda ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena golongan muda menganggap kekalahan Jepang merupakan momentum paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena saat itu terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Jadi Jepang sebagai negara yang menjajah Indonesia sudah tidak berkuasa di Indonesia. Jadi bagi Syahrir itu adalah satu momentum yang sangat tepat gitu ya untuk memerdekakan Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah bom atom itu diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 12 Agustus, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno-Hatta pergi ke Dalat ya. Nah, dalam pertemuan tersebut, rombongan Indonesia mendapat informasi yang sudah dibom Hiroshima dan Nagasaki. Jenderal Terauchi melihat bahwa memang Jepang sudah diambang kekalahan.
Oleh karena itu, ya Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang akan dilaksanakan pada 24 Agustus 1945. Nah, di sisi lain dia sudah bilang dia aman kekalahan, tapi di sisi lain juga dia menjanjikan kemerdekaan, memastikan bahwa bahkan ya memastikan kemerdekaan akan dilaksanakan 24 Agustus. Padahal siapa tahu gitu ya, karena terjadi bom itu ketika itu sehari 2 hari itu Jepang dinyatakan menyerah dan memang terbukti gitu ya, tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu ya. Nah, maka terus selanjutnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di dalam tanggal 12 Agustus Soekarno dan Hatta sudah diberitahu bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan, sudah dipastikan gitu ya. Terus yang selanjutnya tanggal 14 Agustus Jepang menyerah. Nah, ketika Jepang menyerah, Soekarno belum tahu gitu ya, Jepang menyerah. Namun, nah disampaikan juga didesak oleh Syahrir yang waktu itu menyampaikan bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, terjadi perbedaan pendapat di sisi lain. Soekarno golongan tua merasa sudah dijanjikan kemerdekaan ya, dan sudah dibicarakan dengan PPKI bahwa 24 Agustus akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Di sisi lain golongan muda meminta Soekarno untuk mempercepat menyegerakan yang namanya proklamasi. Karena itu adalah tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa itu adalah momentum yang tepat di mana Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan gitu. Apakah dua-duanya betul, benar atau dua-duanya salah? Sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya. Mereka berdua benar. Cuman yang masalahnya adalah ya perbedaan pendapat saja antara kedua golongan ini. Nah, namun karena Syahrir dan pemuda yang lain tidak berhasil mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia, menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka 16 Agustus dini hari Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang gitu. Nah, karena Jepang udah kalah, nah golongan pemuda takut bahwa Soekarno-Hatta dipengaruhi oleh Jepang untuk tidak memproklamasikan. Jadi akhirnya diamankanlah mereka ke Rengas Dengklok. Nah, kemudian 17 Soekarno-Hatta menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Nah, sebelum itu, sebelum Soekarno-Hatta menyetujui, nah Ahmad Subarjo datang ya ke Rengas Dengklok menyampaikan ke pemuda, menjanjikan bahwa memang kemerdekaan akan dilaksanakan 17 Agustus. Bahkan bagi Ahmad Subarjo, dia menyatakan akan dilaksanakan sebelum jam 12. Gitu. Dia berani bilang seperti itu. Dan akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta setuju. Nah, itulah adalah yang terjadi ketika peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Nah, itu adalah serangkaian peristiwa sebelum terjadinya yang namanya proklamasi. Yang pertama janji Koiso, pembentukan BPUPKI, lalu kemudian PPKI, lalu kemudian pertemuan di Dalat, gitu ya, kekalahan Jepang, gitu ya, kemudian peristiwa Rengas Dengklok itu melengkapi rangkaian apa? Rangkaian peristiwa proklamasi. Sampai akhirnya terjadi proklamasi. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengantarkan pada peristiwa proklamasi. Nah, kalian harus tahu bahwa memang proklamasi itu tidaklah mudah, tidak semata-mata 17 Agustus udah fix proklamasi enggak, tapi terjadi dinamika di sana. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. Semoga kalian lebih paham. Jika kalian ingin menanyakan, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Nah, sekian dari saya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Semoga bermanfaat video-videonya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.